Malam ini gue bakalan buat sebuah konten yang gak penting banget menurut kalian pasti. Tapi gue harus bikin ini karena ya emang harus gue lakukan daripada pada masa-masa yang kayak gini gue gabut. Ya gue obrolan fiktif kali ini gue bakal menceritakan tentang temen gue yang sahabat gue yang bercerita ke gue yang nemenin gue selalu di rumah gue. Sebut aja nama dia Pandawa. Pandawa ini orangnya kayak dia orang punya yang menurut gua struggle banget hidupnya. Kayak hidup dia tanpa beban sebelum nantinya dia cerita ke gua bahwa ternyata hidup dia banyak banget beban. Awalnya dia hidup dengan berkecukupan dengan segala sesuatu yang dia inginkan selalu dapat. Hingga akhirnya teman-teman gue yang lain nyebutnya dia anak sultan. Ya, sebelum dia jatuh, dia orangnya nggak tertutup, selalu berteman dengan siapapun, dan dia anak manja yang menurut gue manja dalam artian manjanya itu selalu setiap dari SD sampai SMA dia selalu dibawain bekal orang tuanya, dan dia selalu bawa, dan dia selalu menyantap makanan bekal dari orang tuanya. Dari SD sampai SMA dia selalu diantar jemput oleh orang tuanya, diantar jemput sampai akhirnya ada di mana dia di titik dia jatuh. Singkat cerita, Pandawa ini selama dia SMA sampai lulus hidupnya selalu senang. Pandawa ini orangnya jago banget berakting di depan temen-temennya bahwa seakan-akan dia baik-baik aja. Hingga akhirnya dia jatuh karena broken home. Ya narkoba, drug, minum, main perempuan. Pandawa ini lupa sama bahwa dia harus menyayangi dirinya sendiri. Tanpa dia menyayangi dirinya sendiri, dia bakalan rusak dengan sendiri. Itu yang Pandawa bilang ke gue. Nah, Pandawa ini orang yang sangat melankolis banget. Dia orangnya diam, tapi nggak diam juga sih, cuman kayak ya kalau misalkan orang yang dulunya serba ada gitu, dia high class, selalu ada dulunya, dan ketika dia drop dia bener-bener kehilangan arah dan dia bingung mau ngelanjutin hidupnya itu harus seperti apa. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan apa yang dia mau, kayak narkoba, minum, ataupun main cewek. Dia cerita itu ke gue, dan ya menurut gue ini harus gue ceritain balik buat pelajaran bagi teman-teman yang hidup itu nggak sependek yang kalian kira. Buktinya teman gue ini bisa struggle dalam menjalani hidup yang menurut gue dia kelihatan fine aja di depan gue, di depan teman-teman gue, di depan nyokap gue, di depan keluarga gue yang udah gue anggap saudara banget, teman gue. Pandawa ini sampai ketika dia capek dengan hidupnya, dengan narkoba, dengan minum-minuman, setiap malam ke clubbing, dan duit dia nggak habis-habis. Pandawa ini capek dan akhirnya
dia memutuskan untuk berhenti, tapi karena circle dia sudah seperti itu, ya dia susah untuk berhenti secara total. Sampai ketika sahabatnya keciduk oleh polisi yang karena ya you know, kalian tahu kan kalau narkoba itu kan pasti gak bakal jauh dari yang namanya kehancuran. Sampai akhirnya temennya, sahabatnya si Pandawa ini ketangkep oleh polisi dan akhirnya dia stop untuk mengkonsumsi dan menjalani hidup seperti itu. Pandawa ini menemukan seorang wanita yang menurut dia bisa merubah hidup dia untuk menjadi lebih baik. Walaupun dia masih seperti yang dulu, Pandawa ini masih seperti yang dulu, masih menjalani habitnya. Akhirnya dia lambat laun dia menemukan seorang wanita yang menurut dia ya bisa membuat dirinya yang jadi lebih baik dan bisa merubah dirinya menjadi seorang yang berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, singkat cerita, Pandawa bisa merubah dirinya demi seorang wanita yang dia cintai dan dia sangat idam-idamkan dari dulu, yang ya walaupun dia dulunya sering main perempuan atau apapun itu, tapi dia sadar bahwasanya karma bakalan ada dan dia harus berubah dan harus tetap menjalani hidupnya dengan caranya sendiri, tapi berubah menjadi positif dari yang negatif. Pandawa ini dulunya di kuliah di salah satu kampus yang lumayan ternama. Sampai akhirnya dia semester 1, semester 2, Pandawa ini cerita ke gue bahwa hidup dia hancur-hancuran karena ya anak broken home gitu. Pasti hancur banget hidupnya. Pandawa ini selalu cerita ke gue apapun yang dia rasakan, apapun yang dia pengen ceritakan. Sampai akhirnya dia cerita bahwa dia menemukan seorang wanita yang menurut dia bisa merubah dia menjadi lebih baik. Akhirnya dia berubah perlahan demi perlahan demi wanita yang dia cintai. Tanpa dia sadari dia melupakan sedikit tanggung jawab dia terhadap teman-teman sekelilingnya yang membuat dia tetap kuat menjalani hidup. Akhirnya dia mendapatkan seorang wanita. Dia jalanin hari demi hari ya, setiap hari bersama cewek itu, dan dia lupa sama segala masalah dia lupa dengan segala masalah dia yang pernah dia lakuin, yang dia laluin gitu. Dia lupa. Tapi dia menjadi lebih baik karena ada orang yang dia cintai dan mau menjalani hidupnya dan menerima dia dengan apa adanya. Pada awalnya seperti itu. Dia selalu ke mall bareng, dia selalu nonton bareng. Bahkan dia sempat cerita ke gue bahwa dia liburan bareng gitu. Ya menurut gue ini indah banget cerita dia gitu. Kayak lo berlibur bareng cewek lo di suatu gunung, di suatu dataran tinggi lah, dan ngeliatin pemandangan yang begitu indah. Itu yang dia ceritain ke gue dan itu yang dia banggain ke gue bahwa ya gue bisa bahagia gitu. Gue bisa bahagia dengan dia bisa ngasih orang yang dia cintai dengan sepenuhnya. Apapun dia bakal lakuin. Sampai akhirnya dia cerita ke gue bahwa, gue nanya, bro, sebenarnya lo dapet duit dari mana sih? Lo bisa kayak gini, lo bisa liburan, lo bisa having fun, dan lo nge-treat cewek lo dengan class yang menurut gue treatment lo tuh high class banget gitu. Akhirnya dia cerita bahwasannya dia selalu bekerja keras untuk mendapatkan uang-uang itu. Ya gak bisa kita pungkiri bahwa emang nge-treat seorang yang kita cintai itu
eh apapun bakal kita lakuin kan. Si Pandawa ini melakukan hal yang sama gitu. Dari dia kerja apapun demi seorang wanita yang dia cintai, sampai memberikan hadiah yang sampai dia cerita ke gue bahwa, "Dit, gue ngasih ke cewek gue nih ulang tahun, gue ngasih dia sebuah apa ya, hadiah yang gue cicil kan kayak, wah keren banget lo, parah. Lo ngasih cewek lo, orang yang lo cintai gitu, hadiah yang menurut cewek ini mungkin murah, tapi itu bagi si Pandawa ini mahal banget dan sampai dia cicil gitu. Gila sih menurut gue. Singkat cerita dia cerita kayak gitu ke gue dan gue bilang, lo keren boy. Pandawa ini tipikal orang yang bakalan ngelakuin apa aja gitu. Dia bakalan kerja banting tulang buat orang yang benar-benar dia sayangin, orang yang benar-benar dia jaga. Tapi sayangnya Pandawa ini mempunyai sifat yang jelek. Pandawa ini orangnya suka marah-marah nggak jelas ke ceweknya. Dia cerita ke gue kayak gitu. Dia suka marah-marah nggak jelas. Dia suka cerita-cerita orang, ceritanya bercandaannya dia tuh menurut ceweknya nggak lucu dan itu kasar gitu. Sampai akhirnya dia cerita ke gue bahwa dia setiap hari berantem sama ceweknya. Bayangin men, setiap hari dia berantem sama ceweknya. Tapi si Pandawa ini masih betah. Kalau dia ngomong ke gue bahwa ceweknya ini orangnya, rumahnya tuh kayak jaraknya lumayan jauh lah dari rumah dia, dari kampusnya dia dan tempat tinggalnya dia tuh kayak sekitar ya berapa ya, 30 kilo lah, atau 30 kilo tuh bolak-balik, dia bilang kayak gitu. Jauh banget kan. Tapi dia rela ngelakuin itu semua gitu. Dia rela nganterin ceweknya balik, dia rela nganterin ceweknya belanja, dia rela nganterin ceweknya les, dan dia nungguin banget gitu. Nungguin kayak, dia pernah cerita ke gue bahwa ceweknya kursus apalah gitu ya, kayak buat kepentingannya dia sendiri, kepentingan ceweknya sendiri. Jadi si Pandawa ini nggak punya dia selalu bilang ke gue, dia bakal ngelakuin biar dia punya di depan ceweknya. Kayak dia setiap hari nganterin ceweknya les, setiap hari nungguin, padahal dia nggak les gitu. Pandawa ini cerita ke gue kok, gue tuh nganterin dia kayak gue nih setiap hari dia setiap hari tertentu dia les, dan gue selalu nungguin sejam 2 jaman di situ, gue nungguin di mobil. Oh, that's great man. Itu keren banget menurut gue. Kayak gue dapat pelajaran dari sini bahwa mencintai seseorang tuh harus dengan tulus gitu, tanpa meminta imbalan apapun. Singkat cerita, dia cerita lagi ke gue ada sebuah kesalahan fatal yang dia lakuin. Dia nggak bisa ngilangin sikap egonya, dia terlalu tinggi. Dia nggak bisa ngilangin sifat ya mungkin sifat jeleknya dia tuh banyak. Menurut dia kesalahan dia banyak dalam hidupnya. Dia nggak bisa ngilangin sifat sering mudan, dia nggak kemudian gitu. Dia nggak bisa ngilangin sifat perokoknya dia yang di rokok berat banget nih si Pandawa. Dia nggak bisa ngilangin itu semua sampai akhirnya dia cerita cuman kayak bahagianya gitu kan ke gue. Kayak oke, lo keren gitu kan. Tanpa gue tahu bahwa perjuangan dia kayak gimana awalnya. Sampai akhirnya dia cerita ke gue bahwa dia lagi galau-galaunya, dia datang ke gue. Dia cerita ke gue bahwa dia pernah sampai bahasanya dicekek gitu sama orang yang dulunya sahabat dia, tapi sahabatnya ini sayang juga dengan ceweknya si Pandawa ini. Sampai segitunya Pandawa dia bilang ke gue bahwa dia diem aja, cekek, diludahi, hampir mau dihabisin di tempat umum gitu. Tapi dia diem aja demi seorang wanita. Jadi menurut gue dia sayang banget nih kayaknya ya sama cewek.
kalian gimana ya? Gue nggak tahu. Ya, singkat cerita lagi dia cabut dari tempat itu. Dia menyendiri di rumahnya gitu. Dia selalu bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Si Pandawa ini selalu bertanya apakah yang dia lakuin itu benar apa enggak. Tapi cinta itu kan buta ya men ya. Kayak udah buta gitu kan. Tai kucing juga rasanya coklat anjing. Pandawa selalu bilang ke gue kayak gitu. Ketika lo mencintai seseorang lo bakalan buta dengan semuanya. Ketika lo mencintai seseorang lo bakalan menganggap hal bego pun menjadi brilian gitu. Jadi keren. Nah, si Pandawa ini selalu meminta saran ke teman-temannya. Gua nih harusnya seperti apa sih? Gua harus kayak gimana sih? Nah, si Pandawa ini orangnya kayak selalu menomorsatukan ceweknya ini. Ya memang gitu. Selama dia kenal sama cewek ini, selama dia berhubungan dengan cewek ini, dia berubah drastis. Dari yang gak pernah sholat jadi sholat, dari yang gak pernah ngaji jadi ngaji, dari yang gak pernah berbuat baik sampai dia berbuat baik. Tapi ada sisi negatifnya dari situ yang gue dapetin dari cerita ini. Dia melupakan seorang ibu gitu. Dia selalu dia menomorsatukan cewek ini, selalu dia menomorsatukan perempuan yang dia benar-benar sayangi tanpa dia ingat bahwa dia butuh waktu buat keluarganya. Karena dia pernah cerita ke gue sih kayak waktunya dia tuh selalu ya dihabisin gitu sama cewek ini gitu. Selalu setiap hari sama dia, setiap jam sama dia, mungkin setiap menit pun sama dia gitu. Kecuali tidur dan istirahat doang, gak sama tuh cewek. Sebutannya ini cewek namanya Sri Kandi. Tapi menurut si Pandawa, Sri Kandi ini nggak membalas cintanya teman gue ini si Pandawa. Tanpa dia sadari bahwasanya Sri Kandi sangat menyayangi si Pandawa, tapi yang gue tangkap dari cerita dia, si Pandawa nggak bisa ngilangin sifat yang dibenci sama Sri Kandi. Gitu. Terus ada momen-momen di mana dia cerita ke gue kalau dia pengen nikahin si Sri Kandi. Si Pandawa nih pengen nikahin sama Sri Kandi. Padahal ya seumuran gua gitu. Ini teman gua seumuran, beda 2 tahun deh. Ya nggak mungkin kan kita nikah muda tanpa pekerjaan yang pasti. Ya menurut gua kayak udahlah, jangan bullshit ngomong kayak gitu. Kayak lu nggak bakal nikah muda men. Gitu kan. Kayak you know lah, kita hidup di zaman dimana nikah muda itu identik dengan merit by accident gitu. Ya, tapi dia ya gua hargain lah. Gua hargain dia punya ambisi yang kencang banget kayak gitu. Singkat cerita lagi dia datang ke gua dengan muka gembira gitu bahwa dia mau jalan sama ceweknya. Dia si Pandawa nih mau jalan sama Sri Kandi. Ya wajar seorang temen nanya kayak, lo jalan-jalan mulu, lo dapat duit dari mana? Nah ini men, kayak si Pandawa nih temen gue, dia kerja apapun men, sampai gue pernah lihat dia kerja kayak nguli gitu kan. Ya walaupun dalam artian kuli bukan kuli bangunan gitu, bukan ngaduk semen, tapi dia pernah jadi kayak nguli apa ya, kayak semacam kuli ngangkatin cateringan saudaranya atau ngangkatin barang-barang untuk diantar gitu kan. Akhirnya dia cerita kayak gitu bahwa wow men, masih gitunya men, lu sampai lupa sama diri lo sendiri. Gue liat penampilan dia kayak oke, ceweknya ini cantik banget. Sri Kandi ini cantik banget sih menurut gue. Kayak Sri Kandi ini orang yang perfect gitu buat seorang Pandawa. Tapi si Pandawa ini temen gue nih kayak lusuh banget, kurus banget gitu. Gak kurus sih, kayak ada berisi dikit, cuman ya lusuh banget lah gitu. Rambut gondrong kan, gak dicukur-cukur ya. Jadi hidupnya dia tuh cuman mikirin si
si Sri Kandi, gimana caranya dia bisa nyenengin Sri Kandi tanpa dia menyenangi diri dia sendiri. Ya emang men, cinta tuh bego. Oke. Singkat cerita dia udah menjalani waktu-waktunya dan lupa gitu sama temen-temennya, dan dia sampai dia nggak punya temen, dia cerita sama gue gitu. Dia nggak punya temen karena dia selalu fokus sama si Sri Kandi ini sampai dia nggak punya temen. Terlalu fokusnya. Sampai dia mengabaikan omongan-omongan orang tuanya, omongan-omongan saudaranya, yang menurut gua masuk akal lah. Kayak Pandawa nih pernah bilang bahwa dia pernah diceramahin sama teman-temannya gitu, kayak lo nggak usah terlalu kayak gini, ketika lo jatuh emang dia mau sama lo gitu. Ya masuk akal kan kalau teman-teman yang ngomong kayak gitu. Ya cuman mau gimana kan, namanya orang sayang kan bego. Menurut gue kayak gitu sih, kayak oke, gue bisa nerima alasan lo karena lo lagi sayangnya sama dia. Akhirnya si Pandawa ini hari demi hari dia lewatin dengan cukup bahagia, walaupun sering berantem, sering berkelahi dengan si Sri Kandi yang perfeksionis dan selalu tampil dengan menarik semua mata-mata kaum Adam gitu. Ya, sampai akhirnya si Pandawa cerita ke gue bahwa dia bakalan berpisah selama ya kurang lebih 2 bulan atau 1 bulan gak ketemu dengan si Sri Kandi. Ya menurut gue fine aja kalau misalkan mereka bisa menjaga komunikasinya dengan baik. Akhirnya sehari 2 hari dia laluin tanpa ketemu, yang biasanya setiap hari dia ketemu, yang biasanya setiap menit dia teleponan, yang biasanya setiap jam dia teleponan. Ya pokoknya kisah cinta mereka anjing asik banget men kayaknya. Kalau dilihat-lihat, kalau gue denger kayak wow, relationship goals gitu lah. Kayak ya yuk lo keren gitu. Akhirnya dia akhirnya dia cabut ya, sehari gitu kan, 2 hari dia laluin tanpa komunikasi yang menurut gua ya sering-sering banget dia enggak kayak gitu. Dia cerita ke gua kayak gitu. Akhirnya setelah 1 bulan dia laluin fine aja, dan hari itu udah berakhir nih. Hari yang dia nggak ketemu selama berbulan-bulan itu dia udah berakhir nih. Akhirnya dia jalan sama si Sri Kandi ini kan, dia jalan. Si Pandawa ini cerita ke gue sebelum 1 hari dia sebelum jalan gitu, dia kerja gitu sama saudaranya, dia nyupirin saudaranya ke keluar kota sampai jam 12 malam dia baru pulang, dan dia dapetin duit ini buat ngajak ceweknya si Sri Kandi ini jalan dan men-treat dia dengan semua yang perfect menurut si Pandawa ini. Akhirnya dia jalan, dia senang-senang banget. Dia senang-senang tanpa dia berpikir bahwa dirinya tuh capek banget, dan ya singkat cerita dia pulang dengan baik-baik aja dan komunikasi lancar. Sampai akhirnya pada malam itu Pandawa datang ke rumah gue dan dia ngajak sedikit minum buat menenangkan diri, buat merilekskan diri. Oke, yuk. Kita ketawa bareng, kita bercanda bareng. Dia cerita bahwa Sri Kandi itu cantik banget. Dia cerita bahwa si Sri Kandi ini manis banget gitu kan. Tanpa dia sadarin, dia lupa sama semuanya gitu. Tanpa dia sadarin, dia lupa bahwa dia terlahir untuk bukan senang-senang doang, tapi harus ada perihnya gitu kan. Tapi dia selalu pada malam itu dia cerita jelas banget bahwa dia selalu mengagum-agumkan seorang si Kandinya dia gitu, ceweknya dia gitu. Akhirnya malam itu berakhir dengan
kita akhirin semuanya dengan menghayal bahwasanya dia bilang ke gua bahwasanya gue cuman pengen buat dia menjadi lebih senang dan membuat dia lebih bahagia bersama gua, tanpa dia sadarin bahwasanya dia lupa dengan kebahagiaan dirinya dia sendiri. Itu sih pelajaran yang gua mungkin sedikit bisa dapat dari dia itu. Nah, paginya si Pandawa ini harus kuliah, paginya nih. Dan kondisi dia capek banget, gua tahu di kondisi dia capek banget. Dia harus kuliah dan pada hari itu kalau nggak salah dia harus kuliah terus kerja gitu lah. Dia orangnya dibilang orang punya ya punya, tapi ya dia mau struggle buat si Sri Kandi ini bahwa gua harus bisa dapetin duit buat ngehidup, buat nyenengin dia tuh duit dia sendiri gitu. Itu yang gue dapat dari dia gitu kayak oke. Gua ngerti itu. Dia capek banget, dia drop banget pada malam itu. Tapi dia untuk maksain buat kuliah dan kerja pada siang, pada pagi itu. Akhirnya dia lakuin itu. Singkat cerita dia dapat WhatsApp kalau nggak salah atau telepon gitu dia cerita. Ya dia diputusin itu sama ceweknya dan wow kata gue lo sorry 2 hari atau 3 hari kemudian baru dia di WhatsApp kayak gitu. Pagi itu dia tetap kerja walaupun dia capek gitu. Besoknya lusanya dia masih chattingan baik dengan ceweknya, dengan si Sri Kandi ini. Sri Kandi ini kayak masih baik-baik aja gitu menurut ceritanya si Pandawa ya, gue nggak tahu ya. Gue cuman dapat dari satu narasumber gitu kan. Jadi si Pandawanya ini kayak kaget gitu kan. Wow. Setelah apa yang semua dia lakuin gitu bertahun-tahun bertahun-tahun dia pacaran bertahun-tahun deh kalau nggak salah, dia cerita ke gue. Sampai dia nggak punya temen, sampai dia lupa bahwa dia harus bahagiain diri dia sendiri. Dia lupa dengan semua itu. Akhirnya singkat cerita dia putus. Di harinya dia putus dia kabur mungkin nggak kabur, dia pulang tapi dia menyendiri di sebuah ruangan kecil gitu. Kalian bisa bayangin di sebuah ruangan kecil yang tempat dia biasa merenung, dia ngerokok, dia ngopi, dan dia nangis kenceng-kencengnya si Pandawa ini. Sampai dia lupa bahwa dia punya temen, dia punya sahabat, dia punya saudara, dia punya ibu, dia punya kakek, dia punya nenek. Dia lupa gitu sama semuanya, dia lupa, dia pokoknya kayak hidup dia udah berakhir di situ aja. Sampai akhirnya dia bisa keluar dari rumahnya itu setelah sebulan 2 bulanan berlalu. Dia keluar dari rumahnya dan baru dia menceritakan ke gue bahwa betapa sakitnya ditinggalin ketika lo udah berjuang demi dia gitu. Tapi dia cabut. Ya, ada sesuatu yang bisa gue ambil dari ceritanya dia, bahwa lo harus ingat diri lo sendiri dan lo harus bahagiain diri lo sendiri sebelum lo bahagiain orang lain. Itu doang yang bisa gue dapetin. Akhirnya gue bilang ke si Pandawa bahwa cuy, lo tuh harus bahagia dulu men. Kalau lo pengen bahagiain orang lain, tanpa lo bahagiain diri lo sendiri, lo gak bakal bisa bahagiain orang lain. Didendam yang sedendam-dendamnya gitu. Setelah 1 bulan 2 bulan dia bisa melupakan itu semua. Sampai akhirnya ternyata si Sri Kandi ini yang menurut dia cantik, menurut dia manis gitu. Selama 1 bulan 2 bulan dia melupakan itu, dia selalu cerita ke gue bahwa dia selalu mimpi bahwa si Sri Kandi ini selalu datang dalam mimpi gue dan gue selalu kangen sama dia. Si Pandawa nih bilang gitu kan, ya terus jadi mungkin dia sangat mencintai si Sri Kandi ini. Tapi Sri Kandi mungkin tidak memikirkan si Pandawa seperti itu, karena mungkin ya kalau udah nggak mau diapain lagi kan. Tuhan tuh maha membolak-balikan hati itu, kayak ya kalau lo udah nggak mau nggak usah, kayak nggak penting banget gitu, nggak penting banget lo mikirin gitu. Gue ngomong kayak gitu si Pandawa.
lo nggak penting banget mikirin dia nggak bakal mikirin lo. Ya, terus keesokan harinya setelah sebulan 2 bulan dia cerita, setelah dia baru sebulan 2 bulan dia baru keluar dari rumahnya dan dia baru cerita ke gue, besoknya dia mendapati kabar bahwa Sri Kandi sudah mempunyai seorang Arjunanya. Sri Kandi ini sudah menemui seorang Arjuna yang mungkin lebih baik daripada Pandawa, dan Pandawa ini temen gue harus merelakan itu walaupun berat. Ya simple ya. Dan pada akhirnya Pandawa menerima berita itu dan kembali lagi dia drop, dan drop sedrop-dropnya Pandawa ini yang gue pernah ngeliat orang galau tapi nggak segalau dia gitu. Kayak dia setiap mau makan dia nggak jadi, dia setiap mau minum juga nggak pernah habis tuh minuman, padahal dia itu air putih gitu kan. Kayaknya lo tinggal minum gitu nggak habis. Kayak sedrop itulah si Pandawa ini. Kayak oke, gue baru ngerti bahwasanya ketika lo mencintai seseorang yang orang ini nggak cinta sama lo dan udah nggak cinta sama lo, dan lo habis-habisan buat dia, terus dia cabut gitu aja, buat apa kan lo perjuangin lagi. Itu yang gue dapat dari Pandawa, dari cerita temen gue. Ya semoga kalian ngerti lah, semoga kalian gak bosan dengerin cerita gue ini, cerita teman-teman gue ini di obrolan fiktif ini. Kali ini gue cuma bisa ngobrol kayak gitu. Kali ini gue cuma bisa bercerita tentang itu. Mungkin nanti next selanjutnya gue dapat cerita dari Pandawa-Pandawa yang lain, bahwa kisah hidupnya tuh kayak gimana gitu. Jadi thank you kalian udah mau dengerin. Dan satu hal yang bisa gue dapetin dari cerita dia yang benar-benar gue bisa ambil hikmahnya, bahwasanya melepaskan seseorang yang benar-benar kita cintai itu adalah salah satu cara yang benar-benar untuk kita menjadi gimana ya, bahwasanya melepaskan seseorang yang kita cintai itu, ikhlas dalam melepaskan seseorang yang kita cintai itu adalah cara terbaik untuk mencintai seseorang, untuk mencintai orang yang kita cintai tanpa menuntut balasan. Ya, semoga aja yang dengerin cerita gue ini nanti Sri Kandinya si Pandawa ini bisa tahu gitu bahwa Pandawa ini sampai sekarang, sampai saat ini, sampai detik ini dia masih mengharapkan Sri Kandinya itu kembali pulang ke hatinya dia gitu, kedekatannya dia gitu. Yo. Mungkin segitu ya. Thank you for your listening.